Di dalam pernikahan, awal dari sebuah pesta itu belum tentu menjamin keharmonisan keluarga itu sampai pada akhirnya. Seringkali kita mengalami kenyataan bahwa keharmonisan rumah tangga pada awal itu tidak bertahan. Terjadi banyak sekali konflik antar suami istri. Konflik kemudian merambat kepada kehidupan anak-anak, merambat kepada kehidupan masyarakat. Masyarakat, orang banyak tidak lagi menyadari bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah konsep ilahi. Di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa yang kita lihat dalam kenyataan, orang harus memahami bahwa pernikahan itu adalah konsep Allah. Allah yang menyediakan seorang istri bagi seorang suami. Itulah sebabnya semua yang mau menikah harus datang kepada Allah. Minta kepada Allah supaya Allah memberikan seorang yang tepat di dalam seluruh hidupnya. Mengapa? Karena kenyataan-kenyataan yang kita hadapi dalam masyarakat modern ini banyak sekali faktor-faktor yang mengancam sebuah keharmonisan dari pernikahan itu sendiri. Misalnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu kadang-kadang menimbulkan persoalan di dalam kehidupan masyarakat, keluarga itu sendiri. Menyangkut kehidupan anak-anak, menyangkut kehidupan keuangan, dan macam-macam yang bisa menimbulkan masalah di dalam keluarga. Ibu bapak saudara, pemirsa yang saya kasihi, mari kita lihat bahwa tantangan yang berikut adalah soal nilai-nilai. Apakah itu nilai budaya, nilai agama, dan nilai-nilai kehidupan sosial itu kemudian mempengaruhi. Apa yang tadinya indah, makin lama makin tidak indah lagi. Saya dalam berbagai percakapan dalam pelayanan, banyak sekali keluarga-keluarga, rumah tangga yang mengalami kehancuran. Mengapa? Karena ada juga ancaman yang lainnya, adalah motivasi yang berbeda. Motivasi karena masalah tertentu, motivasi karena daya tarik seksual, motivasi karena tekanan-tekanan dari lingkungan, bahkan juga sebagai pelarian. Orang menikah tanpa menyadari bahwa pernikahan itu suci, pernikahan itu kudus, pernikahan itu adalah ide Allah. Pernikahan itu sebagai refleksi kehidupan kealahan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga rumah tangga kemudian mengalami berbagai bencana. Perceraian di mana-mana terus meningkat. Di Amerika Serikat yang tadinya sepertiga dari pernikahan mengalami perceraian, sekarang menjadi 2/3 dari pernikahan itu mengalami perceraian. Di Indonesia banyak sekali, bahkan Indonesia lebih besar angka perceraian dari negara-negara kawasan Asia. Bahkan di daerah-daerah tertentu yang menjadi stronghold kekristenan, itu menjadi angka perceraian juga menjadi tinggi. Mengapa? Karena orang tidak lagi menyadari menjadikan Kristus sebagai kepala di dalam rumah tangga. Orang cenderung untuk coba dipengaruhi juga oleh harapan-harapan yang semu.
Mungkin waktu pernikahan suami mengharapkan apa dari istri, istri mengharapkan apa dari suami, harta, kedudukan, macam-macam. Sehingga yang terjadi bukanlah kebahagiaan, tetapi kedengkian seorang terhadap yang lain. Ada seorang kawan sesudah honeymoon, dia kembali, hari keempat dia menelpon saya, "Pak, kami mau cerai saja." Hah? Kenapa mau cerai? Apa yang menyebabkannya? Ternyata pasangan ini kelihatan harmonis waktu pacaran, tetapi dalam waktu memulai pernikahan mereka mengalami hambatan-hambatan yang sangat mendasar. Banyak sekali yang mengalami hal seperti, tapi Anda tidak boleh putus asa. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus menyelesaikan seluruh permasalahan rumah tangga kita. Kami dapat terus membantu Anda, mendoakan Anda, menolong Anda. Itulah sebabnya kami mendorong saudara untuk terus mengadakan interaksi dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tertera di layar ini. Tuhan memberkati saudara sekalian.